Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Hardian. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMI Bandung, Program Studi Magister Manajemen Inovasi dengan NPM 105211012. Di sini saya akan memaparkan tugas materi pada mata kuliah Manajemen Inovasi berupa video tentang siklus PDAC atau PDCA berupa pengertian manfaat berikut dengan contohnya. Pengertian dan siklus dari PDCA. PDCA merupakan singkatan dari bahasa Inggris dari plan, do, check, dan act. Dalam artian dalam Indonesianya adalah rencanakan, kerjakan, cek, dan tindak lanjuti. Adalah suatu proses pemecahan masalah 4 langkah iteratif yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas. Metode ini dipopulerkan oleh W. Edwards Deming yang sering dianggap sebagai bapak pengendalian kualitas modern sehingga sering juga disebut dengan siklus Deming. Deming sendiri selalu merujuk metode ini sebagai siklus Shewhart dari nama Walter A. Shewhart yang sering dianggap sebagai bapak pengendalian kualitas statistis. Belakangan, Deming memodifikasi PDCA menjadi PDSA atau Plan, Do, Study, Act untuk lebih menggambarkan rekomendasinya. Siklus dari PDCA sendiri adalah metode yang dilakukan untuk perbaikan manajemen bisnis menggunakan 4 langkah: Plan, Do, Check, dan juga Act. Siklus PDCA sering juga dikenal dengan nama siklus Shewhart atau siklus Deming. Seperti juga namanya, siklus PDCA ini harus dilakukan secara berulang untuk mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan. Untuk itu, ada 4 fase dalam siklus ini yang harus dipahami, yaitu plan atau juga perencanaan. Tahap pertama yang dilakukan dalam siklus ini adalah plan, perencanaan. Tahap perencanaan dimulai dengan mengidentifikasi masalah, menerapkan 5W atau cause and effect diagram untuk menemukan sumber atau penyebab munculnya permasalahan. Tahap plan ini juga mengacu pada kegiatan mengidentifikasi peluang ataupun cara untuk melakukan perbaikan dan peningkatan. Dari tahap perencanaan ini kemudian bisa didapatkan solusi penyelesaian dalam sebuah masalah. Dan yang kedua adalah do, kerjakan. Tahap kedua adalah do atau kerjakan. Tahap ini adalah tahap untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun pada tahap sebelumnya. Langkah-langkah tindakan yang dikerjakan pada tahap ini pada dasarnya juga sudah ditetapkan di tahap sebelumnya. Pada tahap ini, hal yang harus dihindari adalah penundaan. Yang ketiga adalah cek atau juga peninjauan. Peninjauan atau cek merupakan tahapan mengevaluasi proses dan juga hasil. Apakah sesuai dengan tujuan yang sudah dirancang pada tahapan perencanaan atau tidak? Pada tahapan ini, 2 hal yang menjadi poin penting adalah proses memantau dan juga evaluasi. Dan yang terakhir adalah act atau menindaklanjuti. Tahapan ini artinya melakukan evaluasi penuh atas hasil dari target beserta proses yang dilakukan pada tahapan do dan juga check. Meskipun merupakan fase terakhir dalam siklus PDCA, namun setelah tahap ini keseluruhan tahapan akan terus berulang. Nah, untuk manfaat dari penerapan PDCA ini seringkali dipergunakan dalam kegiatan Kaizen dan DMAIC, dipergunakan sebagai aktivitas Lean Six Sigma. PDCA sangatlah cocok untuk dipergunakan untuk skala kecil. Kegiatan continuous improvement pada memperpendek siklus kerja atau juga menghapuskan pemborosan di tempat kerja dan produktivitas. Manfaat dari PDCA antara lain yang pertama untuk memudahkan pemetaan wewenang dan tanggung jawab dari sebuah unit organisasi.
Yang kedua, sebagai pola kerja dalam perbaikan suatu proses atau sistem di sebuah organisasi. Yang ketiga, untuk menyelesaikan serta mengendalikan suatu permasalahan dan dengan pola yang runtun dan juga sistematis. Yang keempat, untuk kegiatan continuous improvement dalam rangka memperpendek alur kerja. Yang terakhir, yang kelima, adalah menghapuskan pemborosan di tempat kerja dan meningkatkan produktivitas. Untuk salah satu contoh penerapan PDCA dalam manajemen, misalnya penerapannya di tempat kita bekerja ya. Contohnya kasus PDCA di tempat kita kerja. Tempat kerja yang masih belum maksimal pelayanannya bisa diatasi dengan menerapkan PDCA. Pertama, dimulai dengan tahap identifikasi masalah yang menyebabkan pelayanan tidak maksimal. Setelah menemukan sumber permasalahan, kemudian dilakukan tindakan sesuai dengan yang sudah disusun atau di tahapan perencanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini, tidak boleh ada penundaan setiap tindakan sebagaimana yang sudah direncanakan. Saat tahap pelaksanaan dilanjutkan dengan tahap pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah proses berjalan sesuai rencana atau tidak. Kemudian dilanjutkan dengan tahap evaluasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dari tutur kata. Kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila itu sabilillah haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.